Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kembali dapat bersama-sama untuk beribadah dalam wadah ibadah doa malam kita. Mari kita akan awali dalam ibadah kita malam hari ini, namun sebelum itu kita akan sama-sama terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk seluruh kemurahan dan pertolongan Tuhan bagi kami bersama di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari ini. Bahkan sebentar kami akan mengawali di dalam ibadah doa malam kami secara online. Tuhan pimpin, kuasai, Tuhan menyertai baik kami semua yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Biar kiranya apa yang boleh kami kerjakan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah doa kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian nomor 942, Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Syukur terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya,
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu besar melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jamah batin dan hati kami Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 haleluya. Kuasai batin dan hati kami Tuhan. Hati kami menyembah, hati kami memuji. Jamah kami, jamah kami Tuhan. Jamah hidup kami Yesus. Hati kami yang lemah dikuatkan, hati kami yang susah dihiburkan oleh Roh-Mu yang kudus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kami kuat oleh karena kuasa-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan.
Kami bersyukur, kami menyembah dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami memuji dalam kesungguhan batin kami, sedikit hati dan batin setiap kami, ya Tuhan. Haleluya, 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 bersyukur, kami bersyukur, kami memuji dan menyembah jamah hati dan hidup kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Allahku, ampuni segala kelemahan kami, Tuhan. Kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus, nama yang agung dan besar, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami akukan Engkau, Yesus, Yesus, Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Syukur saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, amin, Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah,
Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Malam hari ini kita rindu untuk bersama berdoa, mohon akan belas kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang kita kasihi. Biar Tuhan tetap menopang pemerintahan kita, mulai dari pusat sampai pada daerah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, sampai kepada pejabat pemerintah paling bawah. Biar Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk boleh mengatur pemerintahan yang ada. TNI Polri, medis, para medis dan tenaga kesehatan juga Tuhan memberkati dalam perlindungan Tuhan dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Biar Tuhan tolong dan semuanya dapat ditangani dengan baik. Lalu kita juga berdoa untuk pilkada serentak tanggal 9 Desember, biar Tuhan juga memberkati. Kita terus berdoa bersama bagi pekerjaan Tuhan di GBPS Shalom Lamongan. Kita terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan, biar semua dalam kemurahan Tuhan. Jam-jam ibadah, baik ibadah raya, minggu, baik juga untuk ibadah doa, malam online, biar Tuhan juga menolong dan memberkati. Untuk kita boleh semakin giat dalam berdoa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dipersilakan Ibu Lea untuk menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan kami mulai dari pagi. Kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami boleh menjalankan segala pekerjaan kami, aktivitas kami dengan baik. Hingga pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami bersama saudara-saudara seiman kami kembali berdoa malam walaupun masih secara online Tuhan, tetapi ini semua karena kemurahan Tuhan menyatukan roh kami di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Dan kiranya Tuhan melalui setiap pujian kami Tuhan sempurnakan agar kami yang memuji dengan kesungguhan hati kami mendapat kekuatan yang baru. Bahkan orang-orang yang mendengarkan setiap pujian dan penyembahan kami beroleh berkat daripada Tuhan melalui setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini mohon ampun kepada Tuhan atas apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami. Biarlah kiranya Tuhan ampuni, layakkan kami untuk kami menaikkan doa-doa kami pada malam hari ini, sehingga doa-doa kami boleh sampai ke hadirat Tuhan, tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami. Pada malam hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan ampuni segala kesalahan, dosa-dosa dari bangsa kami ini Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga para medis, tenaga kesehatan semuanya, aparat keamanan juga kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Biar kiranya mereka yang bekerja
begitu luar biasa menanggulangi pandemi yang ada ini Tuhan di Indonesia, khususnya juga di Lamongan. Kami menyerahkan padamu, Tuhan berikan perlindungan agar mereka mampu menyelesaikan masalah virus corona yang ada ini, sehingga virus corona boleh segera berlalu dari bangsa, dari kota, terlebih dari muka bumi ini, sehingga semuanya kembali berjalan seperti sedia kala. Aparat pemerintahan mampu mengatur semuanya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, lindungi apa yang mereka kerjakan biar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, kiranya Tuhan memberkati kota kami, Lamongan, di mana nanti tanggal 9 akan mengadakan pemilihan bupati dan wakil bupati, juga beberapa kota yang lain serentak mengadakan pilkada. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, jagai lindungi kota kami dari perpecahan, dari roh-roh yang bukan kehendak Tuhan, yang ingin mengambil keuntungan. Biarlah kiranya Tuhan ampuni kami semua, Tuhan. Hancurkan roh-roh yang bukan kehendak-Mu, sehingga pilkada nanti, pilbub nanti boleh berjalan dengan baik, ada keamanan, ada damai sejahtera, dan terpilih kepala daerah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semua rakyat merasakan damai sejahtera, rakyat merasakan makmur, rakyat merasakan keadilan dari pemerintah yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa juga bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GPPS Shalom Lamongan kami serahkan padamu. Jam-jam ibadah yang ada, doa-doa malam seperti pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, juga Tuhan memberkati. Ibadah kaum wanita setiap hari Jumat, ibadah kaum muda remaja setiap hari Sabtu, juga ibadah raya baik jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan juga jam 5 sore. Juga untuk anak-anak kami di ibadah sekolah minggu yang masih secara online, Tuhan memberkati, biar jemaat-Mu ambil bagian di setiap jam-jam ibadah yang ada. Mereka semakin setia mengambil bagian di dalam menguatkan iman mereka, menumbuhkan iman mereka melalui setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, para diaken penatua, para pelayan-pelayan Tuhan, baik di bidang musik, pujian, multimedia, penerima jemaat, Pak Kolektan, juga Tuhan berkati mereka, satukan hati kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami bersatu hati di dalam melayani Tuhan. Kau jagai kehidupan kami di dalam kekudusan-Mu Tuhan, agar pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani, terutama boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kami, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Berkati juga jemaat Tuhan tempat ini Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia kami serahkan padamu. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan untuk menyertai, memberkati seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali, terutama dalam kerohanian mereka. Tambahkan iman kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan. Di masa yang sulit ini mereka tidak mencari jalan keluar yang lain selain berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berkati sekolah mereka, berkati kuliah, berkati pekerjaan, terlebih berkati keluarga-keluarga yang ada, semakin rukun, semakin setia satu dengan yang lain, sehingga dengan kerukunan yang ada di dalam keluarga-keluarga akan menguatkan gereja Tuhan di tempat ini. Tambahkan kerinduan mereka untuk semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan, sehingga mereka setia di dalam beribadah, setia di dalam segala hal Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Bertambah secara kualitas iman mereka, terlebih juga bertambah secara kuantitas jumlah jemaat yang ada di tempat ini. Yang sudah lama tidak hadir Tuhan, juga Tuhan jamah mereka. Kami tidak tahu keberadaan mereka, dan kami manusia biasa yang tidak bisa memaksa mereka. Tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui
kami-kami yang ada, Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan mereka, mengingatkan mereka akan kasih kepada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami tempat ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan, yang ada di luar kota sekalipun Tuhan, kami serahkan padamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa di tempat ini, Tuhan menjamah dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan kesembuhan sempurna seperti sedia kala. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan iman mereka, Tuhan berkati mereka, beri kekuatan yang baru. Mereka yang saat ini di dalam pergumulan juga Tuhan, berkati mereka, Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang ada pada malam hari ini. Kami para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan, di luar kota Lamongan juga Tuhan berkati kami, tambah-tambahkan iman kesetiaan kami, di dalam kami membangun persekutuan kami kepada Tuhan, sehingga kami semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama kami, menjagai, melindungi, menyertai kehidupan kami, sehingga kami kelak boleh bersama-sama Tuhan, bersama-sama saudara-saudara kami menuju kesempurnaan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, biar kami menyerahkan setiap kehidupan kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang lembut, beri kami pendengaran yang baik, sehingga Tuhan firman-Mu boleh kami dengarkan, simpan dalam hati kami untuk kami renungkan siang dan malam, dan dapat mengubah hidup kami hari lepas hari semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan kerinduan Tuhan bagi jemaat yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu akan semakin menguatkan iman kami, iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam mengiring akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami pada malam hari ini, kami sertai dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah doa malam, walaupun masih berjarak, tapi kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini untuk dapat memberikan kekuatan iman kita untuk kita semakin setia kepada Tuhan di saat-saat pandemi seperti ini, biar kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi? Ya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ketika kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa berada di dalam situasi di mana tidak ada jalan keluar?
keadaan-keadaan di dalam hidup ini kadang-kadang membawa kita pada suatu jalan yang buntu. Sering kita mengalami nyaris ya, tapi kita tahu kita punya Tuhan. Kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, ketika nampaknya tidak ada jalan keluar, tetapi Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Pada kesempatan ini kita akan melihat ada beberapa hal, atau bisa saya sampaikan bagaimana di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Yang pertama kita akan melihat bangsa Israel di Laut Merah. Ya. Satu kisah yang tidak asing bagi kita, bagaimana Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita akan melihat terlebih dahulu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan membaca pada ayat yang ke-21 dan 22. Keluaran pasal 14 ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan di tengah-tengah atau di hadapan bangsa Mesir. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan perantaraan Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua itu atas petunjuk Tuhan. Lalu kita melihat dalam perjalanannya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Di situ kita melihat bagaimana bangsa Israel hatinya keras, hatinya dikeraskan oleh Tuhan, sehingga bangsa Mesir ini tidak terima kalau bangsa Israel harus keluar dari negerinya. Dia mengejar, dan kita melihat tatkala itu bangsa Israel sempat menoleh ke belakang, dan mereka melihat bahwa di belakang mereka ada tentara Mesir, tentara Fir'aun. Lalu di kanan kiri bukit batu, dan di depan terbentang lautan yang luas, Laut Merah. Ya. Sehingga kita melihat di dalam kisah itu dinyatakan bahwa bangsa Israel sempat ketakutan, dan dia mulai menggerutu dan berkata kepada Musa, apakah di Mesir tidak kurang kuburan sehingga bangsa Israel harus mati di padang gurun. Ya, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang menuntunnya, Tuhan selalu memberikan jalan. Kalau bangsa Israel melihat di depan Lautan Merah, kanan kiri bukit batu,
di belakang tentara Fir'aun, tetapi ada satu jalan ke atas. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Ya, kita perhatikan pada ayat yang ke-16 di dalam Keluaran pasal 14. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini solusinya, jalan keluarnya. Dan engkau angkatlah tanganmu dan ulurkan tanganmu. Nah, tangan yang terangkat berarti permohonan, pujian, penyerahan kepada Tuhan, otoritasnya Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap apa yang kita alami di dalam hidup ini, mari kita angkat tangan kita terus memuji Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang punya otoritas. Dan apabila Allah yang menempatkan kita di sana, bergeraklah maju bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami hal seperti ini karena Tuhan yang menempatkan bangsa Israel ada di sana. Dan kita tahu kalau Tuhan yang menempatkan di sana dan Tuhan yang berjanji itu tidak pernah mengingkari. Kalau janji manusia, janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi, itulah manusia. Ya, apalagi kalau kita melihat, mendengar bagaimana kalau ada seperti sebentar lagi pemilihan bupati dan wakil, ya, bagaimana mereka berjanji sedemikian rupa, tapi nanti kalau setelah jadi, ya sudah lupa dengan janjinya. Itulah manusia. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Sebab itu marilah kalau kita melihat bangsa Israel yang sedemikian rupa dituntun oleh Tuhan, bahkan sempat menggerutu dan mengomel kepada Musa, tapi kalau terus bersama dengan Tuhan, maka kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel ini dengan tuntunan Tuhan. Ya, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kita bisa membayangkan ya bagaimana ya, air laut dikuak sedemikian rupa sehingga terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut di tanah yang kering, dan di kiri kanannya itu adalah air bagaikan tembok untuk bangsa Israel. Nah, luar biasa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tidak ada yang menandingi. Sampai sekarang sepinter apapun manusia tidak bisa membuat jalan di tengah-tengah laut, membuat tanah di tengah-tengah laut itu kering dan bisa dipakai untuk berjalan. Dan kanan kirinya itu tetap air bagaikan tembok. Tidak ada sampai sekarang. Tapi kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Dan kita yakin kuasa Tuhan itu bukan saja pada zamannya Musa, tapi sampai saat ini kuasanya, mujizatnya masih tetap
berlaku di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita melihat Yunus di dalam perut ikan. Kita akan perhatikan di dalam kitab Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tentunya kalau saya bacakan semua tidak bisa mencukupi waktunya. Tapi tentunya kita tahu semua bagaimana kisah atau cerita dari Yunus. Yunus yang diperintahkan Tuhan ke Niniwe, tetapi karena dia memberontak, tidak mau pergi ke Niniwe. Karena Yunus tahu bahwa Tuhan itu maha kasih, maha penyayang. Kalau dia menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa Niniwe, lalu Niniwe bertobat, pasti Tuhan tidak jadi untuk menghukumnya. Sehingga Yunus pergi ke Tarsis. Ya, itulah Yunus yang memberontak kepada Tuhan. Sehingga saya sampaikan di sini, berarti Yunus ini ada di sana, ada di dalam perut ikan karena dia sendiri sebagai penyebabnya. Ya. Lalu kita melihat bagaimana walaupun penyebabnya itu dari dirinya sendiri, tapi kita melihat Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Kita perhatikan di dalam Yunus pasal 2 ini ayatnya yang ke-9. Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini jalan keluarnya. Kalau Yunus sudah ada di dalam perut ikan, ya, maka Yunus mengangkat suaranya di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan biarlah ini juga menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan apa yang sudah kita nasarkan harus kita bayar. Nasar, janji kepada Tuhan. Walaupun seorang pun tidak ada yang tahu, janji itu atau nasar itu harus ditepati, harus dibayarkan. Supaya Tuhan tidak murka di dalam kehidupan kita. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, keselamatan adalah dari Tuhan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain hanya nama Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Selamat di dunia ini, selamat di surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kalau mungkin kita seperti Yunus yang memberontak kepada Tuhan, ya, kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi kemauannya Tuhan, ya. Dan kita menemukan diri kita berada di jalan yang buntu. Tetapi kita boleh bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Ada satu jalan keluar, yaitu doa. Ya, kita mau mengangkat tangan kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka di situ kita boleh melihat
kuasa Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita melihat bagaimana oleh penentuan Tuhan, maka Yunus bisa keluar dari mulutnya ikan paus itu tadi, ya. Dan baru Yunus mentaati firman Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang Niniwe, dan kita melihat bagaimana orang-orang Niniwe setelah mendengar berita keselamatan, orang Niniwe bertobat karena orang Niniwe sudah terlalu banyak dosanya sampai setinggi langit. Bahkan dikatakan orang Niniwe tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Itulah kejahatan orang-orang Niniwe yang sedemikian rupa, ya, sehingga Allah menyesal ingin menghukum Niniwe. Tapi kita melihat bagaimana setelah Yunus berontak, tetapi dia setelah ada di dalam perut ikan menyadari akan kesalahannya, dia bertobat, dan kita melihat Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, kita bisa membayangkan di dalam perut ikan bagaimana baunya, bagaimana sempitnya, ya. Walaupun dikatakan ikan itu cukup besar, tapi kalau dimasuki oleh satu orang manusia tentunya akan sesak sekali. Tapi kita melihat di sini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Walaupun kepedihan, masalah, pencobaan itu dari diri kita sendiri, mari kita jangan pernah putus asa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus kita datang kepada Tuhan di dalam doa ucapan syukur kita, di dalam terus kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau membayar nasar kita, maka Tuhan akan memberikan kuasanya, mujizatnya itu di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Paulus dan Silas yang ada di penjara Filipi. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 dan 24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Paulus dan Silas ada di dalam penjara Filipi. Ini mereka berdua ini ada di sana, ada di dalam penjara karena dunia menempatkan mereka di sana. Dunia tidak bisa menerima Paulus dan Silas yang memberitakan Injil keselamatan, sehingga mereka harus ada di dalam penjara. Tapi kita melihat di sini, walaupun mereka tidak bisa menerima Paulus dan Silas yang akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan mereka dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi, ya. Kita perhatikan ayat 25 dan 26. Ini
solusi atau jalan keluarnya. Ya, bagaimana Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji nama Tuhan. Inilah jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, mengangkat suara di dalam puji-pujian. Di sini tidak dikatakan Paulus dan Silas memuji Tuhan di dalam hati, tidak. Dikatakan bahwa orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka memuji Tuhan. Ya. Ayat 25 bagian terakhir, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mendengarkan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mari kita tidak boleh malu untuk berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah kita. Yesus yang patut kita sembah, kita agungkan. Ya. Kalau kita malu mengakui nama Yesus, nanti tatkala Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa di surga dan di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia boleh berusaha memenjarakan kita. Dunia boleh berusaha untuk membungkam mulut kita. Tetapi angkatlah suaramu dalam pujian kepada Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Ya, maka kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berada di dalam kesulitan seperti saat ini kita dihadapkan dengan pandemi ini. Ya, banyak kesukaran, kesulitan yang kita alami. Mungkin Tuhan menempatkan kita di sana, ya, seperti bangsa Israel, atau mungkin karena kita sendiri yang menempatkan diri kita di situ, ya, seperti Yunus itu pilihannya, ya, dan mungkin juga karena dunia yang menempatkan kita di sana. Apapun keberadaan kita, baik itu seperti orang Israel atau seperti Yunus atau seperti Paulus dan Silas, kita yakin semuanya ada jalan keluarnya. Kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, sakit penyakit, walaupun mungkin sakit penyakit dokter sudah angkat tangan, tetapi kita tahu kita memiliki Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib, yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita, kita mau terus maju bergerak bersama dengan Tuhan. Kita mengakui semua itu adalah otoritas dari Tuhan. Kita angkat tangan kita sebagai permohonan kita, pujian kita, dan penyerahan kita kepada Tuhan. Kita angkat suara di dalam doa kita, dalam ucapan syukur kita, bahkan angkat pujian, angkat nyanyian puji-pujian kepadanya. Maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mujizatnya sampai saat ini terus berlaku di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita putus asa. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saya dan saudara. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia ini kita akan mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Mari kalau kita sudah tidak mampu, kita sudah mentok, kita mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan dan kita yakin sesuai janjinya, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan bahwa saya dan saudaralah yang mengalahkan dunia. Karena saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya dan saudara sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang mengalahkan dunia ini. Puji nama Tuhan, biarlah pada malam hari ini firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan iman kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan apa yang akan kita lakukan ketika kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, biarlah kita tetap mendekat kepada Tuhan. Angkat tangan kita, angkat suaramu di dalam doa, dan angkat nyanyian pujian syukur kita kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kita. Karena saya dan saudaralah yang sanggup mengalahkan dunia ini, karena kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus berlaku di dalam kehidupan kami. Biarlah semua apa yang sudah kami kerjakan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian, penyembahan, syukur kami Tuhan sempurnakan sehingga dapat menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Juga doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab satu persatu. Bahkan kalau ada doa-doa yang belum kami naikkan dan itu merupakan kebutuhan kami, Tuhan Yesus pun sudah memberkati dan melengkapi. Dan pada kesempatan malam hari ini kami juga sudah dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang setia. Apapun yang terjadi Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berbangga memiliki Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kami alami di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu. Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk bangsa Israel, untuk Yunus, untuk Paulus dan Silas. Kami yakin pada malam hari ini apapun yang kami alami bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami semuanya. Malam hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang di dalam kekurangan Tuhan sudah memberkati, terlebih yang kekurangan iman Tuhan tambahkan iman percayanya, yang putus asa Tuhan sudah memberikan pengharapan, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini dalam doa malam kami sudah selesai, tapi biarlah Allah Roh Kudus-Mu terus bekerja. Firman-Mu yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan jemaat-Mu, bahkan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibadah doa malam kita malam ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Dan kita akan
berjumpa lagi dalam ibadah doa malam besok pukul yang sama 6:30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.